Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Hai sahabat guru penggerak, perkenalkan saya Ibnu Ediono SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Islam Teratai Putih Global, Kota Bekasi. Video ini adalah aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak di modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan hanya berfokus pada ketuntasan materi saja. Seharusnya saya lebih memahami kondisi murid dan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, bukan fokus untuk menuntaskan materi saja. Banyak pelajaran yang saya ambil tentang pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 ini. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat berpengaruh untuk memperbaiki praktik pembelajaran yang saya lakukan di sekolah. Selama melakukan perbaikan pembelajaran, saya merasa pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih menyenangkan, serta murid lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, saya menyadari bahwa mengajar bukan sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan harus menuntun murid ke arah kodrat mereka masing-masing. Saya juga memahami betapa pentingnya pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga murid mempunyai kebebasan belajar sesuai kemampuan belajarnya masing-masing. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan. Yang pertama adalah mengubah metode pembelajaran dari teacher center menjadi student center. Dan yang kedua, memberikan tauladan yang baik untuk menumbuhkan budi pekerti murid di sekolah dan di lingkungan bermasyarakat. Yang ketiga, memahami karakteristik murid untuk menuntun mencapai kodrat yang seharusnya. Praktik baik aksi nyata yang saya lakukan. Sebelum mempraktekkan aksi nyata, yang telah dahulu saya lakukan adalah melakukan perencanaan, yaitu diskusi dengan teman sejawat dan atasan, lalu membuat perencanaan pembelajaran berupa modul ajar, LKPD, media pembelajaran, dan lain-lain. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, membuka pembelajaran, saya melakukan apersepsi sebelum memulai pembelajaran. Apersepsi yang saya lakukan yang pertama adalah berdoa bersama dipimpin oleh siswa secara bergantian di setiap pertemuannya. Langkah selanjutnya adalah memeriksa kehadiran murid, mengecek keadaan murid, lalu memberikan pertanyaan pemantik untuk materi sebelumnya dan mengaitkannya dengan materi yang akan dibahas pada pertemuan ini. Selanjutnya masih dalam tahap pelaksanaan. Saya melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid agar lebih menyenangkan. Contohnya adalah membentuk murid secara berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Murid diminta untuk berkolaborasi dalam memecahkan masalah yang saya berikan serta kreatif dalam membuat tugas yang saya berikan. Selanjutnya, murid-murid diminta untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ada yang menjadi MC, presenter, dan juga penjawab pertanyaan. Melalui kegiatan pembelajaran ini, murid dibebaskan berkreasi sesuai kemampuannya untuk membuat jam matematika seperti pada gambar berikut. Para murid sangat berkreasi dengan warna, kemudian juga dengan model-model matematika yang mereka buat seperti pada gambar tersebut. Dari kegiatan pembelajaran tersebut, saya melakukan refleksi. Saya melakukan refleksi pembelajaran untuk mengetahui tantangan dan mencari solusi dari tantangan tersebut, agar kegiatan pembelajaran yang berikutnya akan lebih baik lagi.
Tantangan yang ada adalah masih adanya murid yang tidak berkonsentrasi dalam pembelajaran, serta masih adanya murid-murid yang malu untuk bertanya serta berkomunikasi sesama teman. Terkadang di dalam kelompok hanya ada beberapa yang aktif dalam mengerjakan tugas, sedangkan ada beberapa yang pasif, tidak mau bertanya ataupun berkomunikasi kepada teman-temannya. Lalu, solusi apa yang harus saya laksanakan? Solusi yang harus saya laksanakan adalah melakukan bimbingan secara personal, serta bekerja sama dengan orang tua untuk menemukan karakteristik murid sesuai kodratnya. Dari kegiatan pembelajaran tersebut, selanjutnya saya melakukan refleksi, meminta umpan balik dari teman sejawat dan juga murid saya untuk mengetahui tantangan dan juga solusi agar kegiatan pembelajaran yang saya lakukan berikutnya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan testimoni selama Pak Ibnu mengikuti kegiatan guru penggerak. Pembelajaran beliau menjadi lebih kreatif, inovatif, sehingga banyak memotivasi siswa-siswa untuk semakin semangat belajar. Dan saya pun juga banyak belajar dari beliau, sehingga pembelajaran semakin mudah dipahami dan berpusat pada kebutuhan siswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, saya ingin memberikan sedikit testimoni tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Ibnu selama di kelas sebelum mengikuti guru penggerak. Yang saya amati selama ini mungkin Pak Ibnu masih melakukan pembelajaran berpusat kepada guru. Tetapi setelah mengikuti guru penggerak, Pak Ibnu sudah mulai melakukan metode dengan lebih banyak memusatkan pembelajaran pada siswa itu sendiri. Sehingga yang saya lihat anak-anak di kelas lebih banyak termotivasi dan juga lebih semangat lagi dalam pembelajarannya di kelas. Tetap semangat Pak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri. Selama saya diajar oleh Bapak Ibnu, saya merasa senang, saya merasa nyaman karena pembelajaran beliau yang asik dan juga tidak membuat bosan siswanya. Juga banyak nasihat beliau yang dapat kita ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya ceritakan dalam praktik baik aksi nyata pada modul 1.1 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, silahkan tinggalkan komentar untuk umpan balik saya pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.